lama kita dijajah, sampailah kita pada kesimpulan bersama bahwa baik struktur dasar sosial maupun politik kita ini sama sekali tidak bisa bertahan. Jadi etnis-etnis kecil ini tidak bisa dipertahankan, kerajaan-kerajaan kecil ini semuanya tidak bisa dipertahankan, kecuali kalau kita menemukan satu modus eksistensi baru, satu bentuk ikatan sosial baru, satu bentuk ikatan politik baru. Hanya itu jalan keluarnya. Penderitaan ini tidak akan ada ujungnya kecuali kalau kita menyepakati itu dulu. Kita mesti sepakat bahwa ini kerajaan-kerajaan ini tidak bisa lagi eksis sebagai sebuah format politik. Dan etnis-etnis kecil ini juga yang umumnya menjadi pendukung utama dari suatu kerajaan sebagai basisnya, itu juga tidak bisa lagi dipertahankan. Sehingga kita mesti keluar mencari satu ikatan yang lebih besar. Proses mencari ikatan sosial dan ikatan politik yang lebih besar inilah yang merupakan proses menjadi Indonesia. Jadi kita mencari satu ikatan politik yang lebih besar, yang lebih dari mengatasi kerajaan-kerajaan kecil ini, dan kita mencari ikatan sosial yang lebih besar yang melampaui ikatan-ikatan primordial ini. Dan puncak dari proses menjadi Indonesia itu ada dua tahapannya. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda dan yang kedua adalah proklamasi. Jadi pada hari Sumpah Pemuda itu kita mendeklarasikan diri sebagai bangsa, sebagai bangsa baru. Dan pada hari proklamasi itu kita mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara. Itu sebabnya kesepakatan dalam Sumpah Pemuda itu menyangkut dasar-dasar yang sangat fundamental dari bangunan sebuah bangsa. Saya kira gampang menyepakati soal tanah air itu. Gampang juga menyepakati nama dari bangsa kita Indonesia, karena ini sudah jadi istilah sejak pertengahan abad ke-19. Yang rumit itu adalah menyepakati satu bahasa. Karena kalau saya tidak salah di Indonesia ini ada sekitar 300-an etnis dan 300-an bahasa. Mungkin ada satu pertanyaan besar ketika itu adalah kenapa bukan bahasa Jawa yang jadi bahasa nasional? Kenapa bahasa Melayu yang penggunanya itu minoritas secara etnis? Kalau saya mempelajari bahasa Indonesia, saya menyukai bahasa ini. Setidak-tidaknya menurut saya ada dua alasan. Yang pertama, bahasa ini punya tata bahasa yang sangat sederhana, simple sekali itu ya. Karena itu gampang dipelajari itu. Kosakatanya juga tidak terlalu kaya itu. Karena itu gampang dikembangkan. Contohnya misalnya begini ya. Ini mungkin pertanyaan buat kita semuanya. Apakah ada konsep waktu dalam grammar bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Arab, konsep waktunya itu ada dua. Kata kerja masa lampau, kata kerja masa kini. Kata kerja akan datang, itu dimasukkan ke dalam kata kerja masa kini. Kalau dalam bahasa Arab ya. Ini namanya fi'il madhi, ini namanya fi'il mudhari'. Dalam bahasa Inggris tensisnya ada berapa? Ada 16 kalau nggak salah ya. Lebih rumit dia konsep waktunya gitu ya. Dan itu menunjukkan value dari sebuah masyarakat gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia kata kerjanya tidak berubah untuk menunjukkan waktu. Tapi setiap waktu itu ditunjukkan dengan sebuah kata tambahan. Jadi makan, sudah makan, sedang makan, akan makan. Dan itu ada maknanya bahwa bangsa ini tidak punya konsep waktu. Ada artinya itu ya. Itu sebabnya kita rada gampang memaafkan dalam soal waktu juga gitu. Sebenarnya saya juga tadi terlambat Pak gitu ya. Saya tadi datang ke sini sudah asar, pas azan asar itu. Jadi saya sholat dulu. Tapi karena di sini molornya lebih lama daripada menit terlambatnya saya, ini kita kompromi gitu. Jadi kita lebih gampang karena itu masalah mindset itu loh. Saya mengangkat masalah ini karena ini salah satu kritik saya nanti ke dunia pendidikan kita ya.
Salah satu ilmu yang paling tidak diminati oleh orang Indonesia itu linguistik. Saya nggak tahu di UI ini ada jurusannya nggak itu. Ini kurang peminatnya ini. Padahal ini sebenarnya adalah tools dalam proses perekayasaan sosial. Salah satu tools pengetahuan yang sangat penting dalam proses perekayasaan sosial itu ya. Jadi kita memilih bahasa Indonesia karena itu tadi. Makanya orang-orang Indonesia kan karena dia begitu dia menjadi bangsa Indonesia, dia harus menjadi bilingual. Bahasa pertamanya adalah bahasa daerahnya, selanjutnya dia belajar bahasa Indonesia gitu. Saya sendiri baru bisa bahasa Indonesia dengan baik itu karena orang tua saya merantau ke Ambon. Dari Makassar kita ke Ambon, di Ambon lah kita belajar bahasa Melayu gitu. Jadi setiap orang Indonesia itu punya dua bahasa ini. Dan itu juga berarti bahwa orang Indonesia itu termasuk bangsa yang paling gampang belajar bahasa asing. Karena kita sejak awal itu sudah bilingual sejak kita kecil ya, sudah langsung tuh ya. Yang kedua, bahasa Indonesia itu di luar dari fakta bahwa strukturnya sederhana, bahasa ini juga adalah bahasa yang mengandung budaya egalitarianisme di dalam dirinya. Tidak ada hierarki dalam bahasa ini. Saya kira ini yang membedakannya dengan bahasa Jawa misalnya gitu ya. Kalau ditanya detailnya gimana hierarki bahasa Jawa, saya juga tidak tahu gitu. Tapi ini menurut cerita teman-teman Jawa, saya tanya perbedaannya apa. Ini salah satunya. Hierarki dalam bahasa Melayu itu hampir tidak ada. Jadi dulu misalnya untuk menumbuhkan semangat kebersamaan bahwa kita senasib sepenanggungan, sama rasa sama rata, Soekarno dipanggil Bung dulu. Itu adalah istilah yang mengandung makna itu. Bung Karno, Bung Hatta, semua orang, "Hei Bung." Itu menunjukkan egalitarianisme. Bahwa kita ini sudah keluar dari ikatan primordial kita semuanya, masuk kepada ikatan yang lebih besar, dan di dalam ikatan ini kita semua sama, karena tiba-tiba kita bermetamorfosis dari etnis-etnis kecil, digabung menjadi satu dan menjadi sebuah bangsa besar. Dan kemudian kita juga bermetamorfosis, melebur semua kerajaan-kerajaan kecil ini dalam sebuah ikatan politik yang lebih besar yang sekarang kita sebut NKRI. Saya kira gelombang pertama ini selesai persis ketika kita memproklamasikan Indonesia pada tahun 45. Kita selesai dengan identitas kita di sini. Kita punya identitas yang namanya Indonesia. Dan kalau kita bedah secara mendalam, saya dulu pernah mengundang mungkin mudah-mudahan Pak Prof Hamdi masih ingat dulu ya. Saya sekitar tahun 2010 dulu saya pernah mengundang beliau dalam sebuah seminar terbatas dengan satu pertanyaan. Core value masyarakat Indonesia itu apa? Nilai intinya itu apa itu? Kalau kita bedah-bedah Indonesia ini dari sejarah kelahirannya itu, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia ini kalau dibedah kira-kira ada satu kata yang akan keluar dari situ, namanya solidaritas. Karena itu yang membuat kita lahir. Itulah nilai yang membuat kita bermetamorfosis dari etnis kecil, dari bangsa besar, dari kerajaan-kerajaan kecil menjadi negara besar. Itu nilai utamanya. Dan karena itu kolektivisme di Indonesia ini merupakan bukan hanya nilai akhirnya, tetapi juga mindset. Dan juga budaya. Saya menyebutnya mindset. Karena kalau kita mencari apa tafsir atas Pancasila itu, satu-satunya tafsirnya itu adalah kolektivisme. Jadi saya menyetujui apa yang dikatakan oleh Kahin tentang Pancasila ini, bahwa ini pada dasarnya adalah gabungan dari semua ideologi yang ada di Indonesia ketika itu. Agama, humanisme, nasionalisme, demokrasi, sosialisme, digabung semuanya jadi satu. Kolektivisme. Dan kalau kita cari dalam sejarah biografinya Bung Karno, bagaimana dia memikirkan tentang Pancasila ini, tentang dasar negara yang akan kita bangun di kemudian hari, yang beliau pikirkan menurut penuturan beliau sejak 16 tahun sebelum kita merdeka. Memang dasarnya adalah, dan ini mindset Soekarno dari awal,
Ini yang akan mempertemukan kita sebagai bangsa yang bermetamorfosis dari background itu tadi. Kolektivisme itu tadi. Tapi asas dari kolektivisme kita itu berbeda dengan misalnya, dan ini nanti yang menjelaskan mengapa sosialisme susah tumbuh di Indonesia. Karena backgroundnya bukan pertentangan kelas. Backgroundnya adalah penderitaan bersama. Itu. Backgroundnya itu. Jadi tidak ada pertentangan kelas di Indonesia ini gitu ya. Tetapi kita punya persoalan bersama dari masa lalu yang terlalu lama. Nah, cuma ketika Bung Karno merumuskan Pancasila ini, yang dirumuskannya itu adalah bagaimana menggabung semua nilai-nilai inti dari setiap ideologi besar yang ada di Indonesia dalam satu platform bersama sebagai sebuah bangsa yang bisa kita jadikan sebagai dasar negara. Itulah Pancasila itu. Jadi nilai dasarnya adalah solidaritas atau yang biasa kita sebut gotong royong, dan cara berpikirnya adalah collective mind. Orang mindsetnya itu, dan budayanya yang misalnya simbol-simbolnya itu juga memang budaya kolektif seperti itu. Contoh pakaiannya misalnya batik ya. Saya selalu memperhatikan batik ini dia. Kalau kita lihat batik ini adalah kerumitan yang disederhanakan secara harmoni. Iya kan? Detailnya itu rumit. Saya pernah pergi ke pabrik batik Pak, dan melihat proses pembuatannya. Itu rumit sekali. Rumit gitu ya. Tetapi begitu dia jadi, semua kerumitan ini tiba-tiba ada dalam satu kesatuan yang harmonis itu. Dan ini juga menunjukkan salah satu kemampuan berpikir orang Indonesia itu adalah simplifikasi. Jadi kalau kita mau tahu di mana strength kita sebagai sebuah bangsa, orang Indonesia ini paling jago menyederhanakan hal-hal yang sangat rumit. Mana ada pernah presiden di seluruh dunia yang bisa mengatakan begini, gitu aja kok repot itu. Tapi itu contoh soal. Makanan kita yang paling terkenal apa? Gado-gado. Yang kita sebut juga, kalau kita mempromosikan makanan Indonesia kan banyak ya. Tapi kira-kira yang paling dikenal di semua ini, gado-gado ini tidak bisa diklaim sebagai makanan etnis gitu kan. Nggak ada. Ini makanan kita semuanya aja. Tapi kalau nasi Padang kan ada dasar etnisnya gitu kan. Coto Makassar ada background etnisnya, tapi gado-gado itu kultur, itu ikon-ikon budaya kita. Batik, gado-gado, ideologinya Pancasila, backgroundnya. Perhatikan, ini semuanya adalah ada dalam satu kesatuan. Itulah yang saya sebut dengan proses menjadi Indonesia. Nah, setelah kita punya identitas, kita punya tantangan baru, Pak. Tantangan baru ini adalah bagaimana mengisi identitas ini. Dan karena itu, persoalan kita kedua di gelombang kedua ini adalah tantangan paling besarnya, dan ini yang kemudian menjadi ruh dari zaman pada gelombang kedua ini adalah pencarian sistem ekonomi, politik, hukum yang kompatibel dengan struktur budaya dan sejarah kita. Itu semua tema besar dari Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Kita ingin mengisi identitas yang namanya Indonesia ini. Anggaplah ini seperti sebuah hardware, softwarenya seperti apa gitu. Itu sebabnya kalau kita melihat hampir semua misalnya pertarungan ideologi terjadi di gelombang kedua. Di gelombang pertama ada pertarungan ideologi tapi tidak terlalu sengit. Kenapa? Karena ada tujuan besar yang lebih besar dari ini. Jadi orang bisa lebih legowo, lebih gampang untuk mengalah, yaitu kita ingin merdeka. Tapi setelah kita merdeka, panggungnya ini adalah panggung kita. Dan karena itu, itulah waktu terjadi pertentangan yang sangat sengit pada waktu itu. Jadi misalnya, mengapa kita memilih demokrasi liberal pada 10 tahun pertama dari era Orde Lama misalnya? Menurut saya, itu memang adalah satu keniscayaan. Negara baru ini belum punya isi. Yang baru dibuat oleh Bung Karno, ini kan Pancasila, itu baru di awal kan. Baru ini masih mentah semua, belum mendapatkan tafsir. Begitu kita ingin masuk ke detailnya, kita punya persoalan di situ. Jadi kalau kita misalnya melihat
pertentangan ideologi yang terjadi di panitia persiapan dibanding dengan di konstituante, itu jauh lebih sengit di konstituante ketimbang yang di panitia persiapan kemerdekaan itu. Karena ini roh zamannya itu. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan detail tentang proses-proses